Halo teman-teman, ketemu lagi di channel kami Investasi Kesehatan. Jadi kami punya program IG Live. Nah, nanti dari IG Live itu kami record, kami rekam, kemudian kita akan upload di YouTube. Jangan lupa ikuti terus channel Investasi Kesehatan, subscribe, dan jangan lupa follow IG-nya supaya Anda tidak ketinggalan informasinya. Salam sehat, sampai tua. Baru haidnya bisa kembali seperti semula. Oh, gitu. Bahkan seperti itu. Jadi memang seperti itulah kira-kira. Berarti untuk Kak Ayu, sabar ya Kak, berproses. Semangat untuk baby yang kedua. Oke. Gitu. Jadi Ada lagi nih dok. ada pertanyaan. Oh Bang Ardi ternyata. Ada bapak-bapak nih mau bertanya ya Bang ya. Dok mau tanya dok. Itu usia berapa atau gimana cara mengetahuinya? Apa-apa? Sel telur matang itu usianya berapa? Atau gimana cara mengetahui? Ini pertanyaannya agak bingung saya. Maksudnya mungkin gini ya, kalau saya ini mungkin masa ovulasi itu kapan sih? Pertanyaannya mungkin gitu kali ya? Iya mungkin ya dok. Kalau lebih agak lebih tingkatin ovulasinya kapan gitu kali ya dok ya? Betul. Betul. Silakan Nah, dokter. gini. Kok ada pasien yang datang ke saya ingin tanya, dok saya ovulasinya kapan? Saya selalu nggak pernah bilang hitung masa subur, nggak pernah. Karena masa subur itu bisa berubah-ubah. Dan kalau Anda tahu, tak kasih rumusnya cara ngitung masa subur. Sebagian besar salah. Anda ngitung masa subur kan 14 hari sesudah haid kan? Betul. Benar nggak? Padahal bukan seperti itu. Oh. Masa subur itu tahunnya itu flashback. Jadi kalau saya haid pertama hari ini, saya haid pertamanya hari ini, 14 hari yang lalu saya subur. Beda ya? Jadi kalau siklus Anda aja 35 hari misalnya, itu Anda kalau ngitung dari mulai masa suburnya 14 hari setelah haid sama 14 hari sebelum haid, itu hasilnya akan berbeda. Iya, beda. Nah, itulah makanya, jadi tahunnya itu flashback. Haid itu baru terjadi 14 hari setelah telurnya tidak dibuahi. Oh. Jangan dibalik. 14 hari setelah men, maka subur, nggak gitu. Iya. Nah, ini makanya sering terjadi kesalahan di masyarakat. Makanya saya nggak pernah nyuruh ngitung masa subur. Kalau Anda suami istri nggak hamil-hamil, pingin tahu masa subur, Anda malah stres. Akhirnya hormon-hormon yang LH lah, FSH lah, segala macam, tidak bisa diproduksi dengan optimal. Estrogen, progesteron tidak bisa produksi dengan optimal. Akhirnya masa subur pun berubah. Akhirnya terjadi pseudosiesis hamil palsu. Nah, oleh karena itu kalau saya ngajarinya, asalkan gini loh ya, konsepnya. Sel sperma rata-rata masa hidupnya 3 hari. Namanya rata-rata, itu ada yang lebih cepat matinya, ada yang lebih lambat matinya. Tapi kalau kita ambil rata-rata, berarti kalau kita berhubungan 3 hari sekali, tidak akan pernah di dalam rahim kita tidak ada sel sperma yang kosong sama sekali, nggak ada yang di sana gitu. Jadi nggak usah ngitung masa subur, asal Anda berhubungan 3 hari sekali aja, udah nggak usah ngitung masa subur, itu nggak apa-apa. Oke. Nah, kalau Anda mau menghitung masa subur, yang lebih akurat adalah dengan mengukur suhu tubuh. Tapi satu prosesnya nggak enak, 2 ribet banget. Kenapa seperti itu? Pada saat masa subur, suhu tubuh Anda akan meningkat sekitar 0,4 sampai 0,7 derajat Celcius pada ketika ovulasi. Nah, oleh karena itu kita bisa menggunakan
perhitungan suhu basal badan. Suhu basal badan gimana? Bangun tidur pagi, langsung hitung tapi di rektal. Oh. Ukur suhu tubuhnya di rektal. Nah, ini akurat nggak? Menurut saya kurang akurat juga. Kenapa kok kurang akurat? Karena misalnya kita lagi batuk pilek, suhu tubuh kita meningkat, gimana? Lagi capek kurang tidur, suhu tubuh kita meningkat, gimana? Akhirnya dikira masa subur, padahal tidak. Nah, bagaimana dengan OVO test untuk melihat masa subur? Menurut saya juga tidak 100% akurat. Tidak 100% akurat. Yang paling akurat untuk melihat kesuburan adalah dengan dilihat langsung. Dilihat langsung. Jadi kita masukin, di cervix itu kita masukin kamera, dilihatin, wah itu kelihatan tuh. Sel telurnya keluar tuh. Tapi apa ya mungkin gitu. Nggak mungkin gitu. Jadi makanya makanya nggak perlu ngitung masa subur, nggak perlu ngitungin yang lain, cukup seperti itu saja. 3 hari sekali berhubungan badan dengan istri, pasti kalau sperma Anda baik, tidak akan ada sperma kosong di rahimnya istri Anda. Itu kira-kira. Itu. Ini Bang Kardi soalnya calon bapak-bapak bentar lagi nikah kayaknya ya. Jadi pengen tahu dulu pengetahuan tentang ini gitu dong. Bang Kardi, iya. Hari sekali Bang Kardi. Udah dapat ya ilmunya hari ini. Tapi jangan dipraktikin dulu ya dok ya. Tunggu saya dok. Oke. Jadi agak melenceng dari kontrasepsi nggak apa-apa ya ini ya pertanyaan saya. Nggak apa-apa ya. Oke, Bang Kardi kalau ada yang mau ditanyakan lagi boleh komen ya Bang. Selanjutnya nih dok, ada lagi Putri Anggraini. Dok mau bertanya, selalu sedap bila kemarin minum alergi cara bertanya. Jadinya ke anak ya dok ya. Oh ya. Nggak berani jawab soalnya saya bukan spesialisasi saya di situ. Ntar salah. Kita undang dokter Farina aja deh. Soalnya udah ke anak nih, kalau salah kita agak susah ini ya kan. Ntar kalau salah saya dikira menyebarkan hoax. Untuk Kak Putri, nanti kita coba undang dokter Farina aja ya, dokter spesialis anak kita ya. Kita balik lagi ya. Oke. Bang Kardi, terima kasih dok buat ilmunya. Belum nikah? Umur kawin. Oke, kayaknya udah kejawab semua nih dok. Pertanyaannya bentar cek. Siapa tahu ada yang keskip. Kayaknya udah semua deh dok. Kapan-kapan ini usul saya ya. Kapan-kapan kita IG live lagi, tapi tentang ini. Jadi apa saja sih yang perlu dipersiapkan dalam masa apa? Nah, itu. Jadi kapan-kapan kita juga, saya sebenarnya pingin loh, bikin acara tentang pendidikan seks gitu. Jadi supaya karena di masyarakat kita ini seks itu tabu untuk dibicarakan. Ini ya, ini anu sekali, seks itu tabu untuk dibicarakan, tapi tidak tabu untuk dilakukan. Kenapa saya bilang begitu? Angka seks bebasnya di Indonesia tinggi sekali. Iya. Tinggi sekali. Dan kita baru dapat pasien kemarin nih, hari Jumat, masih nona 16 tahun dengan penyakit menular seksual yang harus kita obati sampai nanah semua di dalam vaginanya, dan akhirnya ternyata kita harus melakukan operasi. Nah, ini yang
Ini yang harus kita cegah bersama. Jadi jangan sampai, lebih baik dibicarakan cara mencegahnya seperti apa daripada kita tabu untuk dibicarakan tapi tidak tabu untuk dilakukan. Lebih baik mencegah daripada kita mengobati, ya kan dok? Nah, betul, betul. Satu lagi ya, aku mau bilang tentang mitos nih, kebetulan ingat nih. Jadi apa namanya, ternyata banyak masyarakat kita yang kalau nggak bisa hamil, untuk memancing kehamilan itu mereka menggunakan pil KB atau KB hormonal yang lain. Nah, ini kembali lagi ke definisi awal yang saya jelaskan tadi. KB itu adalah kontrasepsi ya, kontra melawan sepsi pembuahan. Sedangkan orang hamil harus terjadi pembuahan. Jadi ini adalah dua hal yang bertolak belakang. Jadi tidak bisa pil KB untuk mengobati, untuk bikin jadi subur, untuk memancing kehamilan nggak bisa. Tetapi memang pil KB ini tidak melulu untuk KB. Penyakit tertentu saya juga sering memberikan pada nona-nona untuk pengobatan karena mereka kekurangan estrogen. Obat yang paling murahnya itu adalah pil KB. Nah, ini kalau kekurangan estrogen itu penyakitnya seperti apa dok? Siapa tahu ada macam-macam. Kadang-kadang ada perdarahan di luar masa haid itu. Perdarahan yang tidak normal ya. Jadi ini kita ya betul. Nah, itu seperti itu. Kapan-kapan kita buatlah yang tentang perdarahan di luar masa haid dan sebagainya, karena masyarakat kita itu, ini salah satu contoh ya, orang lahir dengan vakum aja dibilang saya lahir normal dok. Jadi karena lewat bawah itu bukan normal ya, karena lewat bawah semuanya dibilang normal padahal nggak normal. Ya seperti itulah, supaya kita mendidik masyarakat kita supaya mereka punya pengetahuan yang lebih. Oke. Ini kita sebenarnya waktu kita cuma setengah jam, ini hampir 1 jam, nggak terasa. Ya udah, kita tutup aja. Ini dari Kak Leni sering-sering live ya dok, biar juga siap. Pertama punya channel YouTube, kalau teman-teman mau pengetahuan yang lebih misalkannya pokoknya itu di situ lebih banyak. Kalau udah nonton channelnya namanya Investasi Kesehatan. Salamnya salam sehat sampai tua. Kenapa? Kita mempersiapkan kita sehat mulai dari di dalam kandungan, bahkan mulai sebelum mengandung. Untuk kesehatan anak kita harus persiapkan. Iya. Makanya salamnya salam sehat sampai tua. Mudah-mudahan sampai tua kita semua sehat. Amin. Amin. Salam sehat sampai tua, dok. Salam sehat sampai tua. Like, comment, Thomas, investasi kesehatan. Ingat ya teman-teman, investasi kesehatan. Itu Dr. Thomas bagus banget untuk menjelaskan tentang kesehatan. Keren. Kapan-kapan kita buka live tentang apa lagi? Silakan kalau ada request dari teman-teman tentang kesehatan reproduksi, tentang kesehatan reproduksi mau remaja, mau pada orang tua dan sebagainya, silakan, kita siap. Pendidikan seks pun kita siap, ya. Tidak ada yang tabu, percaya sama saya, tidak ada yang tabu, tidak ada yang porno. Tetapi kadang-kadang kalau sudah ada kata seksnya, itu kena sensor sama YouTube. Padahal saya melarang hubungan seks di luar nikah. Ada kata-kata seksnya itu kena sensor dari YouTube. Aduh. Tujuannya untuk mendidik ya dok? Ya, harusnya mereka melihat konteksnya, bukan cuma melihat kata-kata seksnya, tapi melihat konteksnya seperti apa. Kita mendidik. Tidak ada porno aksi sama sekali, tetapi kita ya kena sensor, bagaimana lagi? Oke, teman-teman, kayaknya udah ya. Ya, sampai sekian dulu kali ini. Jangan lupa
Rencanakan keluarga berencana, rencanakan mulai sebelum menikah, bukan setelah menikah atau setelah hamil atau setelah melahirkan baru bingung aku mau gimana, tetapi rencanakan mulai sebelum menikah. Salam Ya. sehat sampai tua, sampai ketemu di IG live berikutnya. Ya, oke. Terima kasih. Terima kasih banyak ya, Dok. Sama-sama. Salam sehat sampai tua. Salam sehat sampai tua. Gimana teman-teman? Sudah pada mengerti apa belum? Nah, kalau udah pada ngerti, jangan lupa untuk di like ya, dan share link ini ke sebanyak mungkin media sosial supaya makin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari menonton video ini. Nah, bagi yang belum ngerti atau ada pertanyaan, silahkan tulis pertanyaan dan komen Anda di kolom komentar. Oke, salam sehat sampai tua.